Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugarifai dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan permasalahan relevansi pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, kalian tahu nggak sih apa itu konsep relevansi pendidikan? Kalau begitu akan saya jelaskan singkatnya. Jadi, pendidikan pada dasarnya adalah upaya melestarikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga fungsional yang dititipi oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengembangan potensi individu untuk mencapai cita-cita dan melestarikan nilai-nilai budaya mendapat masukan besar dari masyarakat. Oke, selanjutnya pengertian dari relevansi pendidikan itu sendiri. Kira-kira apa sih pengertiannya? Jadi, relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Masalah relevansi lainnya terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke kesatuan pendidikan di atasnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai efisiensi dari pendidikan. Jadi, efisiensi ini adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Beberapa masalah efisiensi pendidikan. Ada 3. Yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. Yang kedua, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Nah, masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Masalah pengangkatan ini terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Kemudian, masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi sering mengalami kepincangan tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Lalu, masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana lapangan. Jadi dapat dikatakan umumnya penanganan pembangunan tenaga pelaksana di lapangan sangat lambat. Lalu ada juga nih faktor penyebab tidak relevannya pendidikan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya. Yang pertama ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia kualitasnya bermacam-macam, atau lebih tepatnya tidak merata. Ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa mengakibatkan mutu pendidikan yang kurang berkualitas bagi daerah-daerah terluar dan terdepan. Yang kedua, sistem pendidikan. Di Indonesia yang ada ialah siap berkembang. Indonesia memiliki mutu pendidikan yang rendah kurangnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena pembelajaran hanya pada buku paket kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang berlaku di Indonesia yang kini berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ketiga, proses pendidikan. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif.
Yang keempat, hasil pendidikan. Didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif pola pikirnya. Keterampilannya kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Dampak dari permasalahan tidak relevannya pendidikan ini adalah yang pertama, bagi perusahaan-perusahaan masih harus mengeluarkan dana untuk pendidikan atau pelatihan bagi calon karyawannya karena mereka dinilai belum memiliki keterampilan kerja seperti yang diharapkan. Lalu yang kedua, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke satuan pendidikan di atasnya. Ketiga, banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Lalu yang terakhir keempat, jumlah angka pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia. Selanjutnya ada juga nih solusi dalam menangani masalah tidak relevannya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satuan-satuan pendidikan. Lalu yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang keempat, memberi perhatian terhadap tenaga kependidikan, yaitu prajabatan dan jabatan. Baiklah, segitu saja penjelasan mengenai permasalahan relevansi pendidikan yang ada di Indonesia. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua, terutama untuk saya sendiri. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Ada nasi, ada susu. See you.